Halo semua, topik kita hari ini mungkin sering terlintas di pikiran. Kamu ini kerja atau lagi dikerjain? Ini bukan cuma sekedar ungkapan loh, tapi pertanyaan yang penting yang bisa berdampak besar pada kehidupan profesional kita. Di video ini kita akan bahas secara mendalam gimana cara memastikan kalau kita bekerja dengan bijak, dihargai, dan tidak dimanfaatkan oleh lingkungan kerja. Jadi, siapin diri kalian karena video ini akan kasih banyak insight buat kalian yang baru masuk dunia kerja atau sudah lama di dalamnya tapi ngerasa ada yang salah. Tonton sampai akhir dan kita akan bahas tuntas semuanya. Pertama-tama, kita harus memahami perbedaan antara bekerja keras dan dikerjain. Bekerja keras adalah hal yang sudah lama dianggap penting. Setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan pasti harus bekerja keras. Namun, ada perbedaan besar antara bekerja keras yang sehat dan bekerja keras yang hanya memanfaatkan tenaga dan waktu tanpa imbalan yang layak. Kerja keras yang sehat adalah ketika kita mendapatkan penghargaan yang sepadan dengan usaha yang kita keluarkan, baik itu dalam bentuk kenaikan gaji, promosi, atau bahkan sekedar pengakuan atas kontribusi yang kita berikan. Di sini, kita merasa bahwa kerja keras tidak sia-sia, karena kita mendapatkan sesuatu yang nyata sebagai timbal balik dari perusahaan. Tapi, apa jadinya kalau kita bekerja keras tanpa hasil? Misalnya, lembur berjam-jam menyelesaikan berbagai proyek besar, tapi tidak ada apresiasi atau peningkatan posisi yang layak. Bahkan, kita mungkin diminta untuk melakukan lebih banyak lagi pekerjaan tanpa adanya kejelasan soal kapan kita akan mendapatkan imbalan yang sepadan. Inilah yang disebut dikerjain. Kita harus waspada dengan situasi ini karena bekerja keras tanpa arah yang jelas atau tanpa penghargaan yang nyata bisa membuat kita kelelahan secara fisik dan mental. Dan yang lebih parah, kita bisa merasa terjebak di dalam sistem yang hanya memanfaatkan tenaga kita tanpa ada perkembangan karir yang berarti. Setelah memahami perbedaan antara kerja keras dan dikerjain, sekarang mari kita bahas tanda-tanda yang harus kamu waspadai. Ini adalah beberapa tanda umum yang bisa menunjukkan kalau kamu sedang dikerjain oleh lingkungan kerja. Ini mungkin tanda yang paling jelas. Kamu sering diminta untuk lembur, mengerjakan proyek tambahan, atau bahkan mengambil alih tugas rekan kerja lainnya. Namun, meski pekerjaan bertambah, gaji atau posisi kamu tetap di tempat yang sama. Tidak ada tambahan penghargaan untuk usaha ekstra yang kamu berikan. Kamu sudah beberapa kali mendengar janji dari atasan soal kenaikan gaji, promosi, atau kesempatan pengembangan diri, tapi tidak pernah ada realisasinya. Setiap kali kamu menanyakan soal janji tersebut, jawabannya hanya sabar ya, nanti ada waktunya. Janji tanpa bukti ini bisa jadi pertanda bahwa atasan kamu hanya memberikan harapan palsu untuk membuat kamu terus bekerja keras tanpa ada hasil yang jelas. Kamu merasa bahwa pekerjaan telah mengambil alih seluruh hidupmu. Kamu hampir tidak punya waktu untuk diri sendiri, keluarga, atau bahkan teman. Setiap hari rasanya seperti maraton yang tidak pernah berhenti, dan waktu untuk istirahat menjadi kemewahan yang tidak pernah kamu dapatkan. Kalau kamu merasa waktu pribadi hilang karena tuntutan kerja yang berlebihan, itu adalah tanda bahwa keseimbangan hidupmu tidak dijaga dengan baik oleh perusahaan. Ketika kamu bekerja di perusahaan yang baik, kamu harusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Namun, jika setelah bekerja bertahun-tahun kamu merasa skill yang kamu miliki tetap sama dan tidak ada kesempatan untuk belajar hal baru, itu pertanda bahwa perusahaan tidak memedulikan perkembangan karir kamu. Apakah kamu tahu apa tujuan jangka panjang karir kamu di perusahaan? Jika tidak ada rencana yang jelas untuk pengembangan karir, baik dari diri kamu sendiri maupun dari perusahaan, itu bisa jadi pertanda bahwa perusahaan hanya ingin memanfaatkan kamu untuk pekerjaan saat ini tanpa peduli masa depan kamu. Setelah kamu mengenali tanda-tanda bahwa kamu mungkin sedang dikerjain, saatnya kita bicara soal solusi. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi ini dan memastikan bahwa kerja keras kita dihargai? Langkah pertama untuk keluar dari situasi ini adalah mengenali dirimu sendiri. Kamu harus tahu apa yang kamu bawa ke meja dan apa yang membuat kamu berharga sebagai pekerja, dan bagaimana kontribusi kamu bisa mendukung tujuan perusahaan. Dengan mengenali dirimu sendiri, kamu bisa lebih percaya diri untuk menegosiasikan apa yang kamu inginkan dan tidak membiarkan dirimu dimanfaatkan begitu saja. Banyak orang merasa takut untuk menegosiasikan gaji, posisi, atau waktu kerja mereka. Ini seringkali disebabkan oleh rasa takut dianggap tidak bersyukur, atau bahkan takut kehilangan pekerjaan. Tapi, negosiasi adalah bagian penting dari pengembangan karir yang sehat. Jangan takut untuk berbicara dengan atasan kamu dan menegosiasikan hak-hak kamu. Jika kamu merasa sudah memberikan kontribusi yang signifikan, tidak ada salahnya untuk meminta imbalan yang sepadan. Jika perusahaanmu tidak memberikan kesempatan untuk belajar hal yang baru atau berkembang, carilah cara untuk mengembangkan diri kamu di luar pekerjaan. Ikuti kursus, seminar, atau bahkan pelatihan yang bisa menambah skill dan meningkatkan peluang karir kamu.
Ingat, kamu adalah orang paling bertanggung jawab atas perkembangan karir kamu sendiri. Kerja itu penting, tapi hidup di luar kerja juga sama pentingnya. Jangan sampai pekerjaan mengambil alih seluruh hidup kamu. Luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu nikmati di luar kerja, seperti hobi, keluarga, atau sekedar istirahat. Keseimbangan antara kerja dan hidup pribadi sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik kamu. Satu hal yang juga sangat penting adalah bekerja dengan cerdas, bukan hanya bekerja keras. Kerja cerdas berarti kamu bisa memprioritaskan pekerjaan yang benar-benar penting dan berdampak besar pada karir kamu. Jangan hanya sibuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah pada perkembangan karir kamu. Fokus pada hal-hal yang bisa membawamu ke level berikutnya. Dalam karir, baik itu proyek besar yang meningkatkan visibility-mu di perusahaan atau skill yang benar-benar membuat kamu lebih kompetitif di pasar kerja. Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi posisi karir kamu. Jangan takut untuk mengambil keputusan besar, seperti berpindah pekerjaan. Jika kamu merasa sudah tidak ada lagi peluang berkembang di tempat kerja saat ini, bekerja dengan cerdas artinya kamu tahu kapan saatnya bertahan, kapan saatnya bernegosiasi, dan kapan saatnya kamu melangkah ke peluang yang baru. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kita semua ingin sukses dalam karir, tapi kesuksesan tidak datang hanya dari bekerja keras tanpa arah. Kita harus cerdas dalam bekerja, memahami nilai diri kita, dan berani mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan agar kita tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan atau bos kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kalian mengevaluasi posisi kalian di dunia kerja dan mengambil langkah yang tepat untuk karir kalian ke depannya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa dan selalu ingat, kamulah yang mengendalikan karirmu dan bukan sebaliknya.